Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melanjutkan dengan periode kerajaan Yunani dan kerajaan Romawi, saya ingin mengulang sedikit ya poin-poin yang penting dari yang sudah kita bahas minggu lalu. Jadi minggu lalu kita melihat kerajaan Babel dan kerajaan Persia yang berkaitan, dua kerajaan besar berkaitan dengan umat Tuhan pada waktu itu dan melaksanakan menggenapi maksud-maksud Tuhan bagi umatnya. Jadi ini halaman berikutnya. Saya ingin memulai dengan periode kerajaan Babel dulu. Ini tolong di scroll ke halaman berikutnya. Bisa di scroll ke halaman berikutnya. Ya. Jadi dalam periode kerajaan Babel ini kita rangkumkan poin-poin pentingnya saja ya. Jadi umat Tuhan Israel itu sekarang dibuang ke Babel akibat dosa-dosa dan dosa-dosa yang sangat besar yang dilakukan oleh salah seorang raja mereka yaitu Raja Manasye. Jadi dosa-dosa Manasye ini saya cantumkan di sini supaya kita lihat ya besarnya atau dahsyatnya pelanggaran yang dilakukan oleh Manasye itu. Pertama, dia menyembah semua dewa-dewa dari ilah-ilah yang dilarang oleh Tuhan untuk menyembah dari bangsa-bangsa lain yang di luar bangsa Yahudi, ya, yaitu Baal, Asyera, benda-benda langit. Kemudian yang lebih kurang ajar lagi adalah dia sekarang mendirikan satu mezbah penyembahan untuk dewa-dewa itu di bait suci, yang bait suci Tuhan Allah sendiri. Itu dia dirikan di sana. Kemudian yang ketiga, dia mempersembahkan anaknya sendiri sebagai sesajen untuk penyembahan dewa-dewa itu. Lalu yang keempat dia mempraktikkan perdukunan ya. Jadi ramal, telaah, memanggil arwah, memanggil roh peramal dan seterusnya. Itu sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Dan yang kelima yang dicatat di dalam 2 Raja-Raja 21 itu adalah mencurahkan darah banyak orang yang tidak bersalah. Jadi kemungkinan besar orang tidak bersalah itu adalah darah anak-anak yang dijadikan sesajen untuk penyembahan dewa-dewanya. Nah, karena itu sakit hati Tuhan sangat luar biasa. Lalu di dalam pasal berikutnya dinyatakan bahwa saya bacakan di sini ya 2 Raja-Raja 23, 26 dan 27. Tetapi Tuhan tidak beralih dari murkanya yang sangat bernyala-nyala itu yang telah bangkit terhadap Yehuda oleh karena segala sakit hatinya yang ditimbulkan Manasye. Lalu berfirmanlah Tuhan, juga orang Yehuda akan kujauhkan dari hadapanku seperti aku menjauhkan orang Israel yang sudah terjadi sebelumnya, dan aku akan membuang kota yang kupilih ini yaitu kota Yerusalem dan membuang rumah ini, maksudnya bait Allah, walaupun aku telah berfirman tentang rumah ini, namaku akan tinggal di sini. Jadi ini yang dinyatakan oleh Alkitab sebagai akibat dari dosa-dosa Manasye. Nah kemudian pembuangan itu ke Babel berlangsung dalam 3 gelombang gitu ya. Pertama tahun 605 sebelum Masehi, waktu itu Raja Yehuda adalah Yoyakim. Berikutnya itu tahun 598, tidak lama sesudah itu ya, kira-kira berapa ini? 7 tahun kemudian di bawah Raja Yoyakin, anaknya Yoyakim. Kemudian yang terakhir itu adalah tahun 586 sebelum Masehi di bawah Raja Sedekia yang menggantikan Yoyakin. Nah, pada waktu penaklukan pertama dan kedua itu bait suci tidak dihancurkan dan kota Yerusalem tetap utuh.
Tetapi dalam penaklukan yang terakhir itu bait suci sekarang dihancurkan oleh tentara dari Nebukadnezar dan tembok kota Yerusalem itu dihancurkan. Lalu sebagian besar penduduk dibawa sebagai tawanan ke Babel. Jadi ini peristiwa yang sangat traumatis dalam seluruh sejarah Israel dan itu masih terus mereka ingat sampai zaman perjanjian baru, dan nanti akan muncul Babel ini lagi antara lain di dalam kitab 1 Petrus dan di dalam kitab Wahyu. Jadi Babel yang dirujuk itu kemudian berubah memang kepada Kekaisaran Romawi, tetapi itu karena mengingat peristiwa traumatis pembuangan di Babel kira-kira 500 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Nah, minggu lalu kita sudah membaca semua teksnya dan kita juga ingat ya bahwa Manasye sendiri yang berdosa begitu besar itu kemudian dia sendiri ditangkap lalu ketakutan, dia menangis, memohon ampun kepada Tuhan dan Tuhan mengampuni dia, lalu Tuhan memulihkan, mengembalikan dia ke Yerusalem dan dia bertakhta selama 55 tahun. Jadi dia sendiri tidak dikenakan hukuman yang Tuhan telah katakan akan dilaksanakan oleh Tuhan. Manasye punya anak namanya Amon yang menggantikan dia. Amon ini jahat, melakukan yang jahat di mata Tuhan. Kemudian keturunan dari Amon ini adalah Yosia. Ini menjadi pada waktu itu hukum Taurat itu ditemukan di dalam kompleks bait suci dan kemudian terjadi reformasi besar-besaran. Yosia ini berbalik kepada Tuhan, dia menghancurkan semua penyembahan kepada ilah-ilah yang lain itu, dan dia melakukan reformasi rohani yang sangat besar. Tetapi tadi kita baca di dalam pasal 23, sekalipun Yosia ini melakukan yang benar di hadapan Tuhan, tetapi hukuman karena dosa Manasye itu tetap akan dilaksanakan oleh Tuhan. Nah, ini semua kedaulatan Tuhan, kita tidak bisa mempertanyakan kenapa Tuhan begitu, kita tidak tahu, dan Tuhan tidak menjelaskan itu di dalam Alkitab, tetapi yang kita perlu ingat, saya kira adalah di dalam 10 hukum, hukum yang ketiga itu Tuhan mengatakan jika orang berdosa kepada Tuhan, maka Tuhan itu dosa yang utama itu adalah menyembah ilah-ilah yang lain selain Tuhan. Nah, dosa itu lalu dihukum oleh Tuhan sampai keturunan yang ketiga dan keturunan yang keempat. Itu yang perlu sekali saya kira kita ingat. Jadi sekarang yang menjalani hukumannya yang tadi dikatakan oleh Tuhan itu mulai dari Yoyakim. Dengan kedatangan Nebukadnezar dari kerajaan Babel. Yoyakim, Yoyakhin, Sedekia. Di sini yang saya beri warna merah kata-katanya. Nah, ini menjadi perenungan untuk kita di dalam menjalani hidup kita supaya kita juga sungguh-sungguh berusaha, sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan ya untuk takut sekali melakukan dosa. Saya kira itu perlu ditumbuhkan di dalam hati kita masing-masing. Nah, jadi ini poinnya mengenai kerajaan Babel. Jadi pembuangan ke Babel. Tetapi apakah Tuhan itu hanya menghukum? Ya, nah, ini yang kita lihat dalam masa berikutnya. Jadi kalau kita lihat periode kerajaan Babel ini tahunnya dari 605 sampai 539. Ini kira-kira 66 tahun, hampir 70 tahun. Jadi Nebukadnezar itu kemudian dikalahkan oleh Raja Persia yang namanya Kores. Dikalahkan tuntas seluruhnya, lalu seluruh kerajaannya yang begitu besar dan luas itu sekarang diambil alih oleh Kores. Ya. Jadi sekarang kita masuk ke periode berikutnya, yaitu periode kerajaan Persia. Pada tahun 539 sebelum Masehi, Kores Raja Persia itu mengalahkan Babel. Jadi ini kita sudah baca teksnya, Yesaya 44, Yesaya 45 minggu lalu. Lalu Kores dipakai oleh Tuhan untuk memerintahkan orang Yahudi di Babel untuk kembali ke Palestina, ke negeri perjanjiannya
negeri perjanjian itu, kemudian membangun kembali bait Allah di Yerusalem. Jadi Tuhan pakai Kores yang orang kafir yang tidak kenal Allah Yahweh. Ini pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa. Lalu kita juga sudah baca di dalam Esra pasal 1 bagaimana Kores itu bukan cuma suruh pulang ke negeri asalnya, tapi Kores juga menyediakan semua dana yang diperlukan ya dengan cara-cara yang dilakukan pada waktu itu, dana untuk membangun bait suci, dana untuk perjalanan pulang ke Palestina itu semua disediakan. Lalu Kores juga mengumpulkan semua barang perlengkapan bait Allah yang dulu dirampas oleh Nebukadnezar, lalu diangkut ke Babel, ditaruh di kuil dewanya di Babel. Ini sekarang semua dikumpulkan, kemudian dihitung semuanya sampai teliti sekali, dan ini sekarang dibawakan kepada rombongan orang Yahudi yang kembali Palestina untuk kembali ditempatkan di dalam bait Allah. Lalu tahun 538 kira-kira 537 begitu rombongan pertama orang Yahudi itu kembali ke Palestina di bawah pimpinan Serubabel dan Imam Yesua. Dan tentang Serubabel kita bisa membaca sedikit pernyataan di dalam kitab Zakaria pasal 4. Ini dia. Jadi kembali dari pembuangan. Ini pada masa kerajaan Kores yang dipimpin oleh Persia. Jadi pada tahun 536 mereka sampai di Palestina, lalu pembangunan bait Allah yang kedua ini sekarang, karena yang pertama dulu sudah dihancurkan total oleh Nebukadnezar dan tentaranya, jadi sekarang pembangunannya dimulai. Tetapi ada banyak halangan, banyak serangan, banyak kendala yang mereka hadapi, sehingga kira-kira 16 atau 17 tahun gitu pembangunan itu terhalang. Jadi sesudah itu baru Tuhan mengutus Nabi Hagai untuk menguatkan umat Israel, melanjutkan pembangunan yang tadinya terhambat itu. Jadi tahun 516 akhirnya bait Allah kedua itu selesai dan ditahbiskan. Jadi dari mereka mulai tahun 536 sampai akhirnya selesai ditahbiskan tahun 516, itu pembangunan bait Allah itu berlangsung kira-kira 20 tahun. Jadi pada waktu bangsa Israel kembali ke Palestina itu mereka tinggal di Babel 50 tahun. Ya. Jadi kalau dihitung dari bait suci yang pertama dihancurkan sampai dengan 586 sebelum Masehi sampai dengan orang Israel kembali 536 kira-kira itu ya, semua tahun itu tidak bisa tepat sekali, ada selisih-selisih sedikit, itu 50 tahun, dan kemudian membangun bait suci sampai selesai itu 20 tahun. Jadi totalnya itu adalah 70 tahun. Dengan demikian orang Israel melihat ya Pak, makna pembuangan bagi mereka itu bukan hanya fisik di Babel. Yang fisik di Babel itu 50 tahun. Tetapi kalau dilihat secara keseluruhan setelah bait Allah kedua selesai, maka sebetulnya pembuangan itu terutama bersifat spiritual. Jadi selama 70 tahun secara spiritual itu umat Allah itu dijauhkan dari hadirat Allah. Seperti tadi dikatakan 2 Raja-Raja 23. Dijauhkan dari hadirat Allah karena dosa-dosa mereka. Nah kembalinya umat Allah dari pembuangan itu sekarang menegaskan kemurahan Allah yang luar biasa. Yang tidak hanya menghukum tetapi juga mengampuni dan memulihkan. Nah ini disaksikan di dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai 14, saya bacakan di sini. Mazmur 103 ayat 8 sampai 14. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita.
Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita ini. Dia ingat bahwa kita ini debu. Jadi teks ini sungguh luar biasa yang betul-betul menggambarkan apa yang Tuhan lakukan atas umatnya Israel. Berdosa sangat besar, memang harus dicambuk, harus dipukul, harus dibuang, tetapi Tuhan tidak selama-lamanya membuang. Tuhan tidak selama-lamanya menghukum. Tuhan mengampuni dan Tuhan memulihkan kembali. Jadi ini sesuatu yang patut kita sangat syukuri sebagai juga orang-orang manusia-manusia yang lemah, yang seringkali lebih menuruti keinginan kita sendiri daripada menaati Tuhan. Dan kita memuji Tuhan atas anugerahnya dan kebesarannya dan pengampunannya. Dan selanjutnya Israel yang telah kembali dari pembuangan, kemudian bait suci sudah berdiri, ada rombongan yang kedua yang kembali dari Babel ke Yerusalem, ya, ke Palestina. Jadi rombongan kedua ini kira-kira 70 tahun kemudian, ya, dari 516 bait suci kedua berdiri, kemudian ini 460. Kira-kira saja. C itu artinya circa, kata lain untuk kira-kira, karena tidak bisa dipastikan waktunya. Rombongan yang kedua dari orang Yahudi itu kembali dari Babel, dipimpin oleh Imam Ezra. Jadi ini kita baca seluruhnya dalam kitab Ezra dan nanti juga kitab Nehemia. Ezra ini seorang imam, seorang teolog, ahli teologi yang mahir di dalam Taurat Musa. Jadi dia menyelidiki itu semua. Lalu kita sudah baca teksnya dari Nehemia 8 sampai di Palestina, dia menyelenggarakan kebaktian pada hari Sabat. Lalu dia membacakan dari kitab Taurat, dia berdiri di atas panggung yang sedikit lebih tinggi dari semua orang, sehingga semua orang bisa melihat kitab Taurat yang dibaca itu. Nah, karena generasi yang kembali dari Babel itu sudah generasi waktu 50 tahun, ya. Jadi mungkin sudah generasi kedua atau generasi ketiga yang lahir di Babel. Jadi bahasa Ibrani mereka tentu tidak sama dengan bahasa Ibrani dari kakek neneknya yang dahulu keluar dari Babel, yang dari Yerusalem dibuang ke Babel. Jadi yang dulu angkatan itu yang tua-tua sudah meninggal semua, kemudian sekarang angkatan lebih muda karena mereka kurang mengerti bahasa Ibrani yang asli dari kitab Taurat, maka ada ahli-ahli Taurat, ini ahli-ahli kitab yang sekarang memberikan penjelasan-penjelasan dan menafsirkan apa yang tidak dimengerti oleh umat dari hukum Taurat itu. Jadi selain Imam Ezra, kemudian berkembang kelompok ahli-ahli Taurat, orang-orang yang juga belajar Taurat khusus mempelajari kitab. Memang tidak banyak, ya, karena tentu saja yang belajar itu satu kelompok yang kecil saja, tapi mereka yang melaksanakan ini. Jadi kalau kita baca dalam Perjanjian Baru mengenai ahli Taurat, kita tahu sekarang asal muasalnya itu dari mana. Jadi sudah mulai dari sekitar tahun 400-an sebelum Masehi dan mulai di antara umat Israel yang kembali dari pembuangan. Nah, karya utama Ezra itu adalah memulihkan kembali ibadah yang benar dan pembacaan hukum Taurat. Nah, ini kita bisa baca dalam kitab Nehemia 8 sampai 10. Jadi orang Yahudi pasca pembuangan itu disebut pasca pembuangan, ya. Mereka yang kembali dari pembuangan itu sekarang betul-betul sungguh-sungguh ingin menaati Taurat. Sangat serius mereka melakukan itu. Mereka sudah kapok, tidak berani lagi melakukan seperti yang nenek-nenek moyangnya dulu. Kesalahan-kesalahan itu mereka tidak berani mengulang lagi. Nah, kesalehan umat Yahudi pasca pembuangan itu sekarang difokuskan pada ketaatan kepada Taurat, khususnya dalam 3 hal, yaitu pertama sunat, kedua sabat, dan ketiga menaati semua hukum-hukum makanan. Jadi semua orang Yahudi, anak laki-lakinya yang lahir itu harus disunat sesuai dengan peraturan ditetapkan dalam kitab Taurat Musa. Kemudian
mereka merayakan hari-hari raya Yahudi seperti juga digambarkan dalam kitab Taurat. Dan salah satu hari raya yang sangat penting itu adalah hari Sabat. Jadi hari Sabat itu tidak boleh dilanggar sesuai dengan hukum keempat dari 10 hukum, kuduskanlah hari Sabat. Ini dia. Nah, kemudian hukum-hukum makanan itu juga yang sangat ditekankan di dalam kitab Imamat, itu semuanya ditaati dengan sungguh-sungguh sampai detail-detailnya ya oleh masyarakat Yahudi yang kembali dari pembuangan. Jadi dengan 3 hal ini, sunat, Sabat, hukum makanan yang mereka taati, itu mereka sekarang membedakan diri mereka sebagai umat ya dari bangsa-bangsa lain. Dulu mereka ngikutin cara-cara bangsa-bangsa lain, berbuat dosa begitu besar, menyembah ilah-ilah bangsa-bangsa lain dan seterusnya sampai dihukum oleh Tuhan. Sekarang mereka memisahkan diri dari bangsa-bangsa lain dengan sungguh-sungguh berpegang kepada 3 hal ini. Jadi 3 hal ini menjadi pagar untuk orang-orang Yahudi yang kembali dari pembuangan untuk sungguh-sungguh berusaha menaati Taurat. Nah, beberapa tahun kemudian, kira-kira tahun 445 sebelum Masehi, Nehemia ini seorang pejabat yang melayani minuman raja. Rajanya adalah Raja Artasasta. Itu dia kembali ke Yerusalem, diangkat sebagai gubernur oleh raja di sana. Dan Nehemia ini yang sekarang memimpin pembangunan kembali tembok Yerusalem. Jadi dulu bait sucinya saja yang dibangun. Tembok Yerusalem dulu juga hancur sama sekali, itu belum dibangun. Nah, kota-kota zaman dulu memang harus punya tembok kota sebagai perlindungan. Nah, sekarang Nehemia yang memimpin ini sampai selesai. Ini semua terdapat dalam kitab Nehemia. Ya. Jadi dengan demikian kerajaan Babel dan kerajaan Persia ini kaitannya dengan umat Tuhan sangat besar. Dan kalau kita lihat periode kerajaan Persia ini panjang ya. Jadi kalau Nebukadnezar Babel itu hanya sekitar 66 tahun gitu ya, atau paling lama mungkin 70. Tetapi kalau kerajaan Persia mulai dari Kores sampai digantikan oleh raja-raja yang lain berikutnya, itu dari tahun 539 sampai 332. Jadi sekitar 200 tahun lebih sedikit ya. Masa berkuasanya kerajaan Persia itu yang menggantikan kerajaan Babel. Nah, raja-raja Persia yang lain sesudah Kores itu yang dicatat dalam Alkitab antara lain adalah Ahasveros yang kita baca dalam kitab Ester dan juga Artasasta yang kita baca di dalam kitab Nehemia. Nah, jadi apa yang terjadi kemudian dengan kerajaan Persia dikalahkan oleh Alexander Agung. Jadi berikutnya ini mulai kerajaan besar yang ketiga yaitu kerajaan Yunani. Jadi sekarang kita beralih kepada file yang berikutnya ya, menilik karya ilahi dalam masa intertestamental yang kedua. Ya, jadi sudah mulai. Terima kasih Pak Dimas. Jadi sekarang kita masuk ke periode kerajaan Yunani. Jadi pada tahun 339 itu Alexander Agung ya 330 enggak Alexander Agung bukan. Saya keliru sedikit, maaf ya. Jadi di Eropa itu saya kira kita semua tahu ya, Yunani modern itu letaknya kira-kira di mana, saya kira kita tahu. Jadi dulu itu satu kerajaan besar dan namanya adalah Makedonia. Dan sampai sekarang wilayah itu juga masih dikenal sebagai Makedonia. Jadi ada rajanya yang namanya Raja Philip kedua. Dia punya anak diberi nama Alexander. Alexander ini seorang anak yang sangat cerdas, sangat pintar. Gurunya Alexander itu adalah filsuf Aristoteles. Ya, belajar di sana.
Nah, Alexander ini waktu dia sudah mulai umur 18-an, umur 20, itu dia punya visi yang besar, dia ingin menguasai dan menaklukkan wilayah yang lebih luas lagi dari kerajaan bapaknya. Jadi yang sangat dikenal pada waktu itu adalah wilayah yang sekarang adalah Turki. Ya, jadi kalau kita tahu peta dunia sekarang ini, Yunani dengan Turki itu berseberangan, dipisahkan oleh satu selat yang kecil saja, bagian laut yang kecil saja. Ya. Dan lebarnya barangkali cuma 1 kilometer, jadi ada orang yang berenang dari pantainya Turki ke pantainya Yunani, ya, menjalani itu. Nah, jadi kerajaan di Asia kecil itu sudah berkembang besar sekali, terus sampai ke sekarang ini Iran, Irak, dan seterusnya. Lalu kemudian kerajaan Persia menguasai seluruh wilayah Iran, Irak yang sekarang ini, kemudian menguasai Palestina, dan juga ada kerajaan Mesir yang sangat besar pada waktu itu. Jadi Alexander punya cita-cita keinginan untuk menaklukkan semuanya itu menjadi satu wilayah yang besar sekali yang dikuasai oleh dia. Nah, mulai tahun 334 sebelum Masehi, ini dia baru umur berapa dia? 21 tahun. Lalu dia sekarang membentuk tentara dan pasukan berkuda, dia mulai merambah ke daratan dan juga nanti menyeberang lautan. Jadi dia mulai menaklukkan Asia kecil, itu wilayah Turki sekarang, kemudian akhirnya sampai ke Palestina, itu sekitar tahun 332 sebelum Masehi. Lalu dia menaklukkan Mesir, dan akhirnya dia ke selatan, dia menaklukkan kerajaan Persia, yang dipimpin oleh Raja Darius yang kedua. Ini 331 sebelum Masehi. Jadi kerajaan Persia yang besar tadi itu yang berlangsung selama 200-an tahun, ini sekarang dikalahkan seluruhnya oleh Alexander. Tetapi Alexander ini umurnya tidak panjang. Jadi dia perang terus kemana-mana, bahkan sampai ke India, gitu ya. Kemudian akhirnya dia menetap di Babel, itu yang menjadi ibu kotanya Persia, yang menetap di sana, dan akhirnya pada usia 33 tahun, jadi dari 21 sampai 33 tahun, itu dia meninggal dunia karena sakit demam. Jadi tahun 323 sebelum Masehi. Jadi sekarang kerajaan yang begitu besar, itu jatuh ke tangan jenderal-jenderalnya. Jadi ada 4 orang jenderalnya. Nah, kemudian mereka mendapat pembagian wilayah ya antara mereka sendiri. Pada tahun 280 sebelum Masehi, itu seluruh wilayah kekuasaan Yunani itu sekarang diperintah oleh 3 dinasti keturunan jenderal-jenderal itu. Jadi yang terkenal ini adalah yang memimpin wilayah di Mesir, ini namanya Ptolemeus atau Ptolemy. Kemudian seluruh wilayah Babel itu sampai Syria, sampai Asia kecil, ini luas sekali, dipimpin oleh dinasti Seleukus, dan akhirnya Makedonia sendiri, bapaknya mungkin sudah meninggal ya, Makedonia dipimpin oleh salah seorang jenderal itu yang namanya Antigonus. Mengenai Antigonus dan Makedonia kita tidak tahu banyak, tetapi mengenai Ptolemy dan Seleukus ini kita tahu cukup banyak. Dari kitab-kitab intertestamental, ya, antara lain. Ya. Nah, jadi selama penaklukan Alexander kira-kira 10-11 tahun itu, terjadi satu perubahan yang luar biasa di dalam dunia, dalam tanda petik ya, pada waktu itu. Jadi Alexander ini bukan hanya membawa tentaranya saja, tetapi tentaranya dengan dia itu seluruhnya sekarang menerapkan bahasa yang mereka pakai, yaitu bahasa Yunani, ya, menerapkan juga budaya Yunani di mana-mana mereka pergi dan di mana-mana mereka menang. Ya. Luar biasa kemenangan-kemenangan mereka sehingga bisa menguasai daerah yang begitu luas. Ya. Dengan demikian budaya Yunani lalu gaya hidup Yunani itu tersebar ke seluruh wilayah dari Yunani terus ke timur, ya. Jadi seluruh wilayah dunia yang kita kenal
sebagai Asia kecil, kemudian Iran, Irak, sampai ke India sana, kemudian Israel dan Palestina dan seterusnya. Nah, jadi ada beberapa faktor yang mempercepat proses ini yang disebut Helenisasi. Helenisasi. Jadi Helen itu adalah kata lain untuk Yunani sebetulnya. Karena ini disebut Helenisasi. Nah, beberapa faktor yang mempercepat itu adalah Alexander itu menempatkan koloni serdadu di kota-kota penting. Lalu kota-kota yang di dunia yang di luar Yunani itu dirombak sama dia, dibangun mengikuti pola tata kota Yunani. Kemudian orang Yunani itu gemar olahraga. Jadi kita tahu Olimpiade. Olimpiade itu sumbernya dari Yunani, lalu atletik itu sumbernya dari sana, dan seterusnya. Jadi orang-orang Yunani ini lalu membangun gimnasium, itu gym, seperti kita sekarang kenal gym ya. Nah, kemudian membangun stadion balap kuda, stadion balap kuda. Kemudian mereka suka sekali teater, mereka membangun juga teater-teater, lalu festival-festival Yunani itu ikut dirayakan di daerah-daerah yang dikuasai oleh Yunani. Kemudian mereka pakai satu mata uang perak Yunani di seluruh wilayah yang begitu luas. Nah, sekarang yang terakhir yang berperan besar sekali di dalam sejarah umat Tuhan dan kemudian nanti di dalam perjanjian baru itu adalah penyebaran bahasa dan sastra dan sistem pendidikan Yunani, terutama bahasa. Jadi bahasa Yunani waktu itu dipakai di seluruh wilayah yang begitu luas sebagai bahasa sastra, bahasa perdagangan, bahasa pemerintahan. Jadi ini seperti bahasa Inggris di dunia sekarang. Kita kalau tahu bahasa Inggris, kita pergi kemana aja seluruh dunia sekarang itu kita bisa berkomunikasi. Nah, pada zaman itu, ini adalah karya Allah yang luar biasa melalui kerajaan Yunani, melalui penaklukan Alexander Agung, bahasa Yunani itu sekarang tersebar di wilayah yang sangat luas, di mana kekristenan akan mulai. Budaya Yunani ini diterapkan di kota-kota dan masyarakat kelas atas yang bukan Yahudi. Nah, akhirnya para bangsawan Yahudi sekelompok kecil itu juga ikut-ikut dengan budaya modern mereka pada waktu itu yang diikuti oleh banyak. Nah, berikutnya kita melihat beberapa peristiwa penting ya dalam masa kerajaan Yunani tadi itu. Jadi kerajaan Yunani tadi kita lihat berlangsung dari tahun 332 itu dari Palestina ditaklukkan ya, sampai 167 sebelum Masehi. Jadi apa yang terjadi pada tahun 167 sebelum Masehi ini kemudian diambil alih oleh Kekaisaran Roma. Jadi ini berlangsung kira-kira 165 tahun, cukup lama. Dalam kurun waktu 165 tahun itu terjadi beberapa peristiwa penting yang berkaitan dengan sejarah umat Tuhan. Pertama, diaspora Yahudi. Diaspora itu tersebar. Ya. Jadi sekarang orang-orang Yahudi itu tersebar di seluruh wilayah yang begitu luas itu. Penguasa-penguasa Yunani itu memindahkan orang Yahudi dalam jumlah besar ke seluruh Asia kecil. Nah, daerah-daerah yang ada koloni Yahudi yang sangat besar, di Babel itu yang masih tinggal cukup banyak, jadi koloni Yahudi yang besar di Babel. Kemudian yang pindah ke Mesir, yaitu kota Alexandria, kota pelabuhan yang sangat makmur, itu banyak sekali orang Yahudi ada di sana. Kemudian juga ada Antiochia di Syria, sekarang masih ada yang kota Antiochia itu banyak sekali orang Yahudi juga pindah ke sana karena ini terletak di jalur perdagangan antara seluruh wilayah. Nah, pada tahun 301 sebelum Masehi, dinasti Ptolemeus yang ada di Mesir itu menguasai Palestina. Jadi Palestina dengan orang Yahudi ini kan negara kecil ya, wilayah yang kecil. Nggak punya raja karena masih dikuasai oleh Persia tadinya. Nah, sekarang dikuasai oleh Yunani. Nah, sekarang yang melanjutkan ini dinasti Ptolemeus dari Mesir. Ini sekarang yang mengambil alih wilayah Palestina
yang tadinya dikuasai oleh Seleukos itu. Mereka berhasil menguasai Palestina itu selama 1 abad sampai tahun 200 sebelum Masehi. Nah, selama 1 abad itu terjadi masa damai di Palestina, lalu banyak orang Yahudi juga pindah ke Mesir, dan Alexandria menjadi pusat koloni Yahudi. Lalu di dalam masa itu terjadi satu peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Yahudi maupun sejarah kekristenan sampai hari ini, yaitu penerjemahan Perjanjian Lama. Ini terjadi kira-kira tahun 250 sebelum Masehi. Jadi ada sekelompok ilmuwan Yahudi yang ada di Alexandria itu ya. Mereka lalu rajanya itu juga merasa perlu sekali kekayaan-kekayaan ilmu-ilmu dari bangsa-bangsa lain itu dikumpulkan di situ di Alexandria dalam satu perpustakaan yang besar di sana. Kemudian orang-orang Yahudi ini mengumpulkan kira-kira 70 orang ahli bahasa yang menerjemahkan Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani. Karena itu disebut Septuaginta, dari Septu itu artinya 7. Dan disingkat dengan LXX, ini 50 dan 20, ini jadi 70. Jadi ini satu peristiwa yang sangat penting. Septuaginta adalah terjemahan Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani. Nah, nanti di dalam Perjanjian Baru, kutipan-kutipan di dalam Injil-Injil dan seterusnya, itu sebagian kutipan PL ya, sebagian diambil dari Septuaginta, sebagian besar. Nah, kemudian pada tahun 200 sebelum Masehi, itu Palestina jatuh ke tangan raja dari dinasti Seleukos, jadi dirampas lagi oleh dinasti Seleukos yang rajanya bernama Antiochus yang ketiga. Di antara orang Yahudi sendiri itu berkembang satu kelompok orang saleh ya, yang disebut kaum Hasidim. Jadi ini bukan Hasidim tapi Hasidim. Dari kata Hasid itu artinya saleh. Ya. Nah, ada sebagian orang Yahudi yang sangat tidak setuju dengan budaya Yunani, ya, dengan cara-cara olahraga mereka dan seterusnya, itu sangat tidak setuju karena sangat bertentangan dengan budaya Yahudi. Jadi kelompok ini menentang budaya Yunani. Mereka menjadi pemimpin rakyat yang sangat setia kepada Taurat, menentang keras proses Helenisasi. Tapi pada waktu itu juga sudah bisa terjadi jual beli jabatan imam besar. Jadi kalau punya uang banyak bisa beli jabatan imam besar. Ini luar biasa, saudara. Yang terus berlanjut sampai sekarang ya, apa yang tidak bisa dibeli dengan uang. Nah, peristiwa penting berikutnya ini Raja Seleukos yang selanjutnya yang bernama Antiochus keempat. Ya, jadi tadi itu Antiochus ketiga yang merebut Palestina, sekarang Antiochus keempat dijuluki Epiphanes, ini seorang Raja Seleukos, dia berperang melawan kerajaan Mesir. Ya, jadi ini dari keturunan jenderal-jenderalnya Alexander Agung, akhirnya mereka juga ya sudah mementingkan kelompoknya sendiri-sendiri, jadi mereka berperang satu sama lain. Dan untuk membiayai peperangan dengan Mesir, itu sekarang Antiochus keempat ini dia merampok bait suci. Karena ada banyak barang-barang dari tembaga, dari emas, dari perak, ada banyak sekali di sana, itu diambil, dirampok oleh dia. Dan yang Antiochus keempat ini sangat membenci orang Yahudi, sangat membenci agama Yahudi. Jadi dia melarang praktek agama Yahudi. Kitab suci Taurat itu di salinannya ya, ada salinannya itu dimusnahkan. Kemudian hari-hari raya tadi itu dilarang, Sabat itu dilarang, kemudian sunat itu dilarang, kemudian hukum makanan itu dihapuskan. Dan yang paling parah adalah Antiochus kemudian mempersembahkan seekor babi sebagai korban bakaran di Bait Allah. Jadi babi ini binatang haram ya, yang dilarang untuk orang Yahudi dalam kitab Imamat pasal 12. Tapi sekarang Antiochus dengan sengaja mempersembahkan babi di atas mezbah di Bait. Jadi ini penajisan Bait Allah yang sangat luar biasa dan tidak bisa ditahankan oleh orang Yahudi. Maka
tahun berikutnya itu terjadi pemberontakan yang dikenal sebagai pemberontakan Makabe. Ya. Jadi pemberontakan ini dipimpin oleh Imam Matatias dan 5 orang putranya, dan salah seorang putranya itu namanya Yudas. Yudas ini yang paling paling jago dia dalam peperangan dan seterusnya, dan dia sangat keras karena itu dia dijuluki Makabe, namanya jadi Yudas Makabeus. Makabe itu artinya palu. Jadi pemberontakan ini dan angkatan mereka ini dikenal sebagai pemberontakan Makabe, mengambil gelar dari Yudas. Jadi akhirnya dari pemberontakan Makabe ini Antiochus itu bisa dikalahkan. Kemudian bait suci yang telah dinajiskan itu mereka sucikan kembali, ya. Jadi dedikasikan kembali kepada Allah Yahweh yang kudus. Jadi mereka mengadakan satu upacara untuk membersihkan, untuk menyucikan kembali bait suci ke bait Allah itu dari penajisan yang ditimbulkan oleh Antiochus Epiphanes. Jadi hari raya peristiwa penyucian kembali itu masih diperingati oleh orang Yahudi sampai dengan hari ini. Dan dinamakan Hari Raya Hanukkah. Artinya pentahbisan bait Allah. Pentahbisan kembali setelah dinajiskan. Dan pentahbisan bait Allah ini disebutkan di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 22. Jadi sekarang kalau Bapak Ibu membaca Perjanjian Baru, mengerti lebih banyak latar belakang yang terjadi di dalam masa intertestamental. Ya. Jadi ini peristiwa penting yang kedua yang terjadi pada masa kerajaan Yunani. Nah, ada lagi peristiwa penting berikutnya. Sekarang ada mulai timbul kelompok yang disebut kelompok orang Farisi. Mungkin ini asal mulanya dari kelompok Hasidim tadi semakin meluas, ya, dan kelompok atau disebut kaum atau seperti partai, tapi partainya ini tidak harus partai politik begitu ya. Jadi kaum atau partai Farisi, kelompok Farisi, ini pertama kali disebut ya dalam masa kepemimpinan Yonatan. Yonatan ini adalah salah satu dari 5 anak Imam Matatias tadi itu. Yonatan ini adalah saudara dari Yudas Makabeus. Ya. Jadi dia menjadi imam besar pada tahun-tahun yang disebutkan di situ. Dan pada waktu dia memimpin itu berkembang sekarang satu kelompok orang yang disebut orang-orang Farisi. Ya. Jadi kemudian dalam tahun-tahun berikutnya itu antara tahun 76 sampai 67 sebelum Masehi, kaum Farisi ini mulai berkuasa. Jadi ini ada ceritanya lebih banyak, tapi karena waktu ya kita tidak bisa sampai detail sekali. Tapi pada tahun-tahun itu kaum Farisi ini mulai berkuasa, menjadi pemimpin rohani yang sangat berkuasa, dan ini terus kekuasaan mereka itu sampai pada masa hidup Yesus, dan banyak kita baca dalam Perjanjian Baru. Pada abad pertama Masehi, pada masa hidup Yesus, jumlah orang Farisi ini banyak, jadi sekitar 6.000 orang. Tapi mereka ini hidupnya miskin. Jadi mereka tidak mencari uang dan seterusnya, mereka hidupnya miskin. Tapi jumlahnya banyak. Lalu ada kelompok yang kedua, yaitu kaum atau partai Saduki. Nah, kelompok Saduki ini dimulai dari imam-imam yang kaya dan kaum bangsawan awam. Ya, bagaimana imam-imam itu menjadi kaya karena akhirnya mereka memimpin umat Israel yang kembali dari pembuangan itu. Jadi setelah sekian ratus tahun itu makin lama mereka menjadi dapat posisi tinggi yang mapan gitu, dan kemudian mereka menjadi kaya. Dan selain mereka itu kaum bangsawan awam memerintah wilayah Yahudi sejak awal periode Yunani, bahkan sejak periode Persia sebelumnya. Jadi keanggotaan partai Saduki atau kelompok Saduki ini satu saja, yaitu kebangsawanan. Jadi yang bisa menjadi anggota kelompok Saduki itu hanya kaum bangsawan.
Nah, imam-imam itu tergolong kaum bangsawan dan kelas atas dalam masyarakat Yahudi karena mereka yang memerintah gitu dalam tanda kutip ya, memerintah secara spiritual umat sepasca pembuangan. Nah, kelompok Saduki ini jumlahnya kecil, tetapi powernya besar. Ya. Mereka yang pegang keuangan bait suci. Jadi keuangan bait suci itu cukup besar, saudara. Kalau ya kita tidak sempat membahasnya di sini ya. Kalau ada hari-hari raya Yahudi, itu nanti ratusan ribu orang Yahudi dari seluruh wilayah Asia pada waktu itu ya, dunia pada waktu itu akan datang ke Yerusalem untuk merayakan 3 hari raya penting itu ya. Hari raya Pentakosta, kemudian hari raya peringatan keluaran dari Mesir yang kita peringati sebagai Jumat Agung, kemudian hari raya Pentakosta, kemudian hari Pondok Agung, hari raya Pondok Daun. Jadi kalau ada hari raya, ini kita bisa bayangkan ya, ratusan ribu orang datang ke Yerusalem, mereka harus menginap di sana. Jadi penginapan ini sangat laris, uang masuk di sana. Lalu mereka harus makan, jadi warung-warung, restoran-restoran, semua yang ada di sana, ini menjadi kaya dengan kedatangan turis-turis dalam tanda petik. Ya. Lalu mereka datang ke Bait Suci, itu mereka memberikan persembahan-persembahan. Dengan demikian keuangan bait suci itu cukup besar. Ya. Nah, ini yang memegang keuangan itu adalah kelompok Saduki. Jadi ini peristiwa yang sudah terjadi sejak sebelum abad pertama, sejak sebelum Tuhan Yesus lahir. Ya. Jadi ini yang terjadi pada masa Yunani, era Helen. Okay. Nah, kemudian periode Romawi. Jadi disebutkan tadi itu dari kerajaan Yunani makin lama makin merosot, makin berkurang kekuasaannya dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke periode berikutnya yaitu periode Romawi, resminya itu mulai tahun 63. Tetapi sejak abad kedua sebelum Masehi, jadi tahun 100-an, kekuasaan sekarang Romawi ini ya, bukan kerajaan, tetapi pada masa Tuhan Yesus ini sekarang kekaisaran karena pemimpinnya itu adalah kaisar. Jadi ada kerajaan Romawi yang berdiri di wilayah Italia itu Roma dan sekitarnya itu pada tahun 500-an sebelum Masehi. Ya. Jadi supaya jangan mengacaukan kerajaan Romawi yang 500 sebelum Masehi dengan pemerintahan Romawi yang pada zaman Tuhan Yesus yang mendekati abad pertama, itu kita membedakan antara kerajaan Romawi dan kekaisaran Romawi. Ya. Jadi yang kemudian memerintah pada masa hidup Tuhan Yesus, abad pertama dan seterusnya, itu adalah kekaisaran Romawi. Jadi secara singkatnya, ini munculnya bukan sebagai satu kerajaan besar gitu ya, tapi dari kecil itu kemudian menaklukkan wilayah sekitarnya makin lama makin meluas ya. Jadi sejak tahun 100-an sebelum Masehi ini abad kedua, kekaisaran Romawi itu sudah makin berkuasa, makin banyak wilayah yang ditaklukkan di dunia Mediterania. Kemudian masuk ke abad pertama Masehi di bawah tahun 100 ya. Jenderal-jenderal Romawi yang terkenal ini namanya Pompei, lalu Julius Caesar, lalu Antoni. Ini kita banyak kenal ya karena film-film Antoni ini dan Cleopatra. Lalu kemudian Octavian. Jadi Octavian ini nantinya menjadi kaisar yang digelar Agustus. Jadi Kaisar Agustus yang kita tahu pada waktu kelahiran Tuhan Yesus itu nama aslinya adalah Octavian, yang salah seorang jenderal besar dari kekaisaran Roma. Jadi mereka itu mengambil alih seluruh wilayah kerajaan Alexander Agung itu yang begitu luas ya, dari Asia Kecil sampai ke selatan Syria, lalu ke barat itu ke Mesir, dan Makedonia itu kemudian diambil alih menjadi provinsi Romawi pada tahun 148 sebelum Masehi.
dan mereka sampai ke Syria tahun 63 sebelum Masehi. Mereka menguasai Mesir tahun 31 sebelum Masehi. Jadi tahun 63 Masehi, sebelum Masehi, itu Jenderal Pompei sekarang masuk ke Yerusalem. Dia masuk ke Bait Allah dan masuk ke dalam tempat Maha Kudus. Dan sekali lagi ini satu penajisan besar yang kedua terhadap Bait Suci. Pertama karena dia bukan orang Yahudi. Jadi orang kafir tidak bisa, orang non-Yahudi ya, bukan Yahudi tidak bisa masuk ke dalam Bait Allah. Apalagi dia terus langsung masuk ke tempat Maha Kudus. Jadi kita sudah tahu yang boleh masuk tempat Maha Kudus itu hanya imam besar 1 kali 1 tahun ya, pada hari pendamaian atau Day of Atonement. Jadi ini Pompei itu malah masuk ke dalam tempat Maha Kudus dengan naik kudanya. Jadi bukan jalan kaki tapi naik kudanya terus sampai ke sana. Jadi sekali lagi ini penajisan yang besar bagi Bait Suci. Nah, lalu di sini saya cantumkan kaisar-kaisar Romawi abad pertama itu Agustus ya. Ya, nampaknya sedikit hilang sinyal Ibu Ina. Kita tunggu. Apakah sinyal di Bapak Ibu cukup baik? Di sini baik, Arfi. Baik. Kita sementara akan menunggu. Bagi Bapak Ibu yang akan bertanya, boleh ditulis di dalam chat, ataupun Bapak Ibu boleh menulis di kertas. Nanti saya akan memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang akan bertanya, didahulukan, diutamakan yang mengangkat tangan. Ya, Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung kepada Ibu Ina. Baik. Berikutnya ada pengumuman juga disampaikan kepada Bapak Ibu bahwa kelas belajar kita, kelas belajar bersama atau kebab, pada hari Senin nanti pada tanggal 27 Januari jam 7 akan diselenggarakan. Kelas kebab yang ke-16 ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah mengikuti kelas kebab ini, kita bertemu lagi di hari Senin untuk mengikuti kelas kebab mengenal sejarah manusia oleh Ibu Dr. Rita Wahyu. Ya, jadi Bapak Ibu yang mungkin belum ikut dalam kelas kebab ini, apa sih apa yang dipelajari, apa sih yang diulas oleh Ibu Rita, boleh daftarkan diri kepada Kak Minci ya di nomor yang biasa Bapak Ibu dihubungi oleh Kak Minci. Baik, apakah Ibu Ina sudah bergabung? Ya, masih kita tunggu Ibu Ina. Kemudian juga ada. Nah, sudah? Oh sudah? ya, baik. Nah, silakan. Ya, oke. Ya. Oke, maaf tadi rupanya terputus. Saya juga tidak tahu Bapak Ibu. Jadi kita lanjutkan sedikit ya mengenai kaisar-kaisar ini. Jadi Vespasian itu adalah bapaknya dari Titus. Titus ini menjadi jenderal waktu bapaknya masih kaisar, dan dia yang memimpin tentara Romawi untuk menyerang Bait Suci pada tahun 70 Masehi ya, di bawah Jenderal Titus ya. Jadi ini sebelum 63 sebelum Masehi ini Jenderal Pompei, tapi sekali lagi nanti Titus ini masuk ke Yerusalem untuk meruntuhkan Bait Suci ya. Nah, sesudah Titus ini Kaisar Domitian yang berkuasa, dan Domitian ini yang kita berkuasa selama kitab Wahyu ditulis. Ya. Lalu selanjutnya Nerva ini dan Trajan ini sudah di luar Alkitab. Ya. Jadi ini beberapa kaisar Romawi pada abad pertama. Nah, sekarang apa yang menjadi kontribusi kekaisaran Romawi ya untuk umat Tuhan dan untuk kekristenan sampai dengan hari ini? Ada dua kontribusi besar. Ya.
Jadi pertama Kekaisaran Romawi itu sekarang yang mengambil alih seluruh warisan budaya dan politik dari Alexander, dan Alexander sendiri lalu jenderal-jenderalnya tidak berhasil mewujudkan visi atau keinginannya untuk menguasai seluruh dunia pada waktu itu, tetapi Kekaisaran Romawi yang sekarang berhasil mewujudkan ya secara politis visi Alexander itu. Ya, ingin mempersatukan seluruh dunia. Jadi Kekaisaran Romawi pada akhirnya menguasai seluruh wilayah Laut Tengah itu ya, dan kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya. Mulai dari Italia, sekarang ke kanan ke wilayah Yunani atau Makedonia, ke kanan lagi ke seluruh Asia Kecil, lalu ke selatan ke seluruh wilayah yang sekarang Iran, Irak dan seterusnya. Kemudian ke Palestina dan semua daerah di sekitar situ, lalu sampai ke Mesir dan Afrika Utara di sebelah baratnya Mesir. Jadi ini wilayah atau dunia yang begitu luas di sekitar Laut Tengah itu sekarang betul-betul dikuasai seluruhnya oleh Kekaisaran Romawi. Ya. Nah, lalu ada dua kontribusi penting dari Kekaisaran Romawi. Nomor satu, orang Romawi itu ingin mempertahankan kedamaian di seluruh wilayahnya. Karena kalau di seluruh wilayah itu ada banyak pemberontakan, kekacauan, protes-protes dan sebagainya, perampokan dan banyak kejahatan yang lain, maka rakyat tidak bisa hidup dengan tenang, petani-petani tidak bisa bekerja dengan tenang, menghasilkan semua kebutuhan kaisar dan pembesar-pembesar di Roma, ya, dan pedagang-pedagang juga tidak bisa berdagang dengan tenang dan membawa semua barang-barang yang diperlukan oleh kaisar-kaisar dan pembesar-pembesar di Roma. Ya. Karena itu Kekaisaran Romawi selalu menempatkan satu batalion tentara di mana-mana seluruh wilayahnya, terutama di kota-kota yang penting. Ya. Nah, jadi Cornelius yang kita kenal dari kitab Kisah Para Rasul itu adalah salah satu komandan batalion tentara yang ditempatkan oleh Kekaisaran Romawi di Kaisaria. Ya, ini dia. Jadi damai Romawi polisi ini dikenal sebagai Pax Romana. Pax itu artinya peace atau damai, ya. Jadi Pax Romana, Roman peace. Ini diusahakan benar-benar oleh Kekaisaran Romawi. Ya, ini yang sangat dipentingkan supaya semua suplai makanan, semua penghasilan dari pajak dari seluruh wilayah jajahan ke ibu kota Roma itu bisa terus terpelihara, terus terlaksana. Ya. Nah, lalu Kekaisaran Romawi ini juga sangat mementingkan sistem transportasi dan sistem komunikasi yang sangat efisien pada waktu itu, baik di darat maupun di laut. Ya. Kalau kita mempelajari kitab Wahyu, Bapak Ibu, kita akan bisa melihat banyak sekali kegiatan yang berkaitan dengan hal ini yang dilakukan di dalam seluruh Kekaisaran Romawi. Lalu kontribusi yang kedua ini sistem jalan raya. Jadi dulu pada waktu Alexander berperang itu banyak wilayah yang dia masuki yang belum pernah dilewati orang. Sehingga Alexander dengan tentaranya itu harus membuat jalan. Ya, supaya tentaranya dengan kuda mereka itu bisa lewat. Jadi hutan-hutan semuanya dirambah, mereka mulai membuat jalan. Tentu saja jalan ini sederhana, cari batu-batu besar-besar, ditumpuk di situ sehingga akhirnya terbentuklah suatu jalan batu ya yang cukup kokoh begitu yang bisa dilewati oleh kudanya. Nah, ini salah satu kontribusi lain dari zamannya Alexander. Walaupun jalannya itu belum sempurna, hanya jalan batu, tetapi mulai terbentuk suatu jaringan jalan. Ya. Nah, kita bilangnya jalan raya. Jalan raya itu jangan dibayangkan seperti jalan tol ya, tapi untuk zamannya Alexander ya itu menjadi jalan tolnya zamannya Alexander ya. Satu jaringan jalan raya yang cukup luas yang meliputi seluruh wilayah yang luas itu.
Nah, sekarang orang Romawi itu memang sangat ahli dalam membangun. Kita tahu bangunan-bangunan mereka yang sangat terkenal sampai dengan hari ini dari zaman-zaman dulu itu, ya. Lalu mereka menyempurnakan jalan yang sudah dibangun oleh Alexander tadi untuk keperluan militer maupun pada periode Persia dalam wilayah tertentu itu jalan-jalan dibangun, itu mereka sempurnakan pembangunannya. Jadi dibagusin oleh mereka sehingga sekarang jaringan jalan raya di seluruh wilayah Kekaisaran Romawi menghubungkan banyak kota dan seterusnya itu sekarang sudah terbentuk, ya. Jadi ini kontribusi yang luar biasa dari periode Kekaisaran Romawi. Berikutnya, selain mengusahakan keamanan pembangunan jalan raya, Kekaisaran Romawi itu juga tidak membawa budaya baru. Mereka tidak begitu peduli soal bahasa. Ya, bahasa Yunani sudah sangat populer di seluruh wilayah pada zaman itu. Mereka sendiri bicara bahasa Latin, ya nggak apa-apa lah. Ya, bahasa Yunani tetap dipakai di seluruh wilayah Kekaisaran Romawi. Nah, kemudian bahasa Latin juga mulai diperkenalkan, tetapi yang bicara bahasa Latin itu nanti pejabat-pejabat pemerintah dan seterusnya. Ya. Jadi bahasa Yunani tetap menjadi bahasa internasional. Sekarang budaya Yunani itu masih bertahan di bagian timur wilayah Mediterania, sedangkan wilayah barat yaitu Italia, ya kemudian Afrika Utara itu mengikuti budaya Latin. Tetapi orang-orang yang terpelajar pada zaman itu menguasai dua-dua bahasa, baik bahasa Yunani maupun bahasa Latin. Jadi kekuasaan militer Roma, administrasi politiknya itu merambah ke seluruh wilayah bagian timur, tetapi budaya Yunani dari bagian timur itu sekarang merambah ke barat, ya, dan juga menguasai kota Roma. Ya. Jadi ini yang terjadi menjelang abad pertama, menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Ya. Nah, selama periode Romawi itu juga ada sistem hukum yang sangat teratur dan sistem perpajakan. Orang-orang Romawi itu sangat berminat besar kepada hukum dan politik. Ya. Jadi mereka sangat mahir di bidang hukum, semua peraturan-peraturan hukumnya itu sangat rinci dan seterusnya. Sampai hari ini kalau kita belajar di Amerika, kita belajar ilmu hukum, itu salah satu mata kuliah yang harus dipelajari itu adalah hukum dari zaman Kekaisaran Romawi. Ya. Ini masih banyak diterapkan di negara-negara besar di dunia saat ini. Ya. Nah, dalam pemerintahan Romawi itu segala sesuatu didasarkan pada hukum, bergantung kepada hak atau yurisdiksi, dan karena itu kita bisa mengerti ya, kalau Rasul Paulus itu dalam Kisah Rasul setelah mengalami tuduhan-tuduhan dari orang-orang Yahudi dan lain-lain, itu sekarang dia naik banding, ya, dia tidak terima bahwa dia sebagai warga negara Romawi diperlakukan seperti itu, dia naik banding kepada Kaisar. Dia minta diadili oleh Kaisar. Dan itu adalah haknya sebagai warga negara Romawi. Ya, kita baca ini dalam Kisah Rasul 25, karena itu Paulus bisa terus pergi ke Roma sampai dengan Kisah Rasul pasal 28. Ya, jadi ini sistem hukum di dalam seluruh Kekaisaran Romawi. Nanti termasuk juga hukuman yang dijatuhkan atas Tuhan Yesus, kayu salib dan sebagainya, itu juga terkait dengan sistem hukum dalam Kekaisaran Romawi. Nah, kemudian sistem pajak di Kekaisaran Romawi itu membebankan pajak ya kepada provinsi-provinsi. Jadi semua wilayah yang ada dalam Kekaisaran Romawi itu disebutkan dibagi-bagi dalam provinsi-provinsi. Nah, Yudea ini adalah salah satu provinsi dan seterusnya, Galilea adalah salah satu provinsi dan seterusnya. Ya, jadi provinsi-provinsi itu harus membayar pajak, ya, lalu semuanya dipakai untuk membiayai keperluan militer. Nah, penyalahgunaan dalam pemungutan pajak itu merajalela. Dari sini mulai timbul pemungut cukai, saudara. Ya, jadi salah satu hal yang terjadi pada masa menjelang Yesus lahir itu adalah sensus.
Ya, jadi Kaisar waktu itu menerapkan sensus di seluruh wilayah, ya, sehingga Maria dan Yusuf itu harus pergi ke kampung halamannya di Bethlehem, lalu Yesus dilahirkan di Bethlehem. Ya. Nah, sensus itu tujuannya apa? Untuk menghitung jumlah orang di tiap-tiap desa, tiap kecamatan dan seterusnya, supaya tahu berapa orang yang bisa dipajaki. Ya, jadi itu tujuannya. Oke, jadi ada catatan pajak yang sangat rapi di dalam arsip Kekaisaran Romawi sampai di wilayah-wilayah yang terkecil. Nah, pemungut cukai itu asalnya dari mana? Mereka adalah orang-orang Yahudi yang kebetulan punya kekayaan yang cukup besar. Jadi kalau ada pajak yang dibebankan misalnya di 15 desa ya di wilayah Palestina, mereka menghitung berapa pajak yang harus dibayar oleh masing-masing desa itu, totalnya berapa, lalu mereka talangi lebih dulu, ya, mereka bayarkan lebih dulu kepada pemerintah Romawi yang ada memimpin sekitar wilayah itu. Ya. Nah, nanti sesudah mereka bayarin, lalu mereka yang menagih kepada rakyat. Dan tentu saja menagihnya itu seperti debt collector zaman sekarang itu ya. Menagihnya tentu saja tidak jumlah yang sama. Mereka kenakan biaya yang berkali-kali lipat dari biaya yang mereka bayar kepada pemerintah Romawi. Karena itu rakyat di Palestina itu menderita beban pajak yang sangat besar dari pemungut-pemungut cukai ini. Ya. Nah, selain itu mereka juga masih harus bayar lagi iuran-iuran bait suci dan seterusnya. Oleh karena itu pemungut cukai itu sangat-sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi. Jadi sesama bangsanya tetapi memeras bangsanya. Ya, jadi ini kita bisa mengerti sekarang latar belakang dari apa yang terjadi di dalam Injil-Injil. Nah, di kota-kota besar orang-orang kaya itu bisa menghindari pajak. Ya. Jadi dengan demikian akhirnya kebutuhan pajak itu jatuhnya kepada rakyat, masa rakyat yang miskin. Nah, ini yang menjadi keberatan yang sangat besar pada zaman Tuhan Yesus. Ya, ini dia. Oke, ini yang terjadi. Lalu bagaimana dalam masa periode Romawi itu pemerintahan berlangsung di Palestina. Jadi Palestina diperintah oleh Herodes Agung. Ya, Herodes Agung ini Raja Herodes yang memerintah pada waktu Tuhan Yesus lahir dari tahun 37 sebelum Masehi sampai 4 sebelum Masehi. Nah, Yesus lahir itu kira-kira 4 sebelum Masehi. Ada yang sarjana yang mengatakan 5 sebelum Masehi, tapi ya itu kira-kira. Ya, 4 sebelum Masehi. Nah, Herodes Agung ini gemar membangun. Ya. Jadi salah satu yang menjadi perwujudan dari hobinya itu adalah dia memugar bait Allah. Jadi bait Allah kedua yang dibangun itu selesai tahun 516 sebelum Masehi. Dalam masa 500 tahun itu sudah mulai kurang bagus ya. Lalu dia pugar dan dia perluas dan pemugarannya itu dimulai kira-kira tahun 19 sebelum Masehi. Akhirnya sampai dia sudah mati masih dilanjutkan terus oleh selanjutnya ya sampai selesai tahun 63 Masehi. Jadi pemugaran bait suci itu berlangsung sekitar 80 tahun. Ya. Selesai tahun 63 Masehi, tapi kemudian dihancurkan oleh pasukan Romawi di bawah Jenderal Titus tadi pada tahun 70 Masehi. Dihancurkannya sampai tersisa tembok barat yang masih berdiri sampai dengan hari ini. Ya. Jadi ini yang terjadi. Nah, pada waktu Raja Herodes ini meninggal, lalu wilayah kekuasaannya dibagi oleh pemerintah Romawi di antara 3 anaknya. Ini disebutkan dalam Lukas 3 ayat 1 ya, kecuali yang Archelaus. Jadi Archelaus ini menerima Yudea, ya Samaria, Idumea, tapi pemerintahan dia sangat buruk sehingga kira-kira cuma sebentar saja, lalu dia dicopot oleh Kekaisaran Romawi, ya, disingkirkan dan diganti dengan gubernur. Ya. Nah, Pontius Pilatus itu adalah salah satu gubernur yang bertugas di Yudea.
Nah, Filipus ini menerima wilayah Iturea Trachonitis, kemudian Herodes Antipas menerima Galilea, Perea, dan ini memerintah sangat lama, sekitar 40 tahun. Nah, Herodes Antipas ini adalah Herodes yang kemudian pada waktu Yesus mati, ini dia yang berkuasa di sini. Ya. Jadi ini pemerintahan Palestina selama periode Kekaisaran Romawi. Nah, pada waktu itu juga berkembang agama Yahudi. Jadi agama Yahudi mulai sesudah Bait Suci kedua itu berdiri. Jadi ini kita bicarakan tersendiri dari kerajaan-kerajaan tadi dan pengaruhnya terhadap umat Tuhan pada waktu itu. Ya. Jadi agama Yahudi itu disebut Yudaisme Bait Allah yang kedua. Jadi mulai tahun 536, ya ini dari sejak kembali dari pembuangan ya, seharusnya kira-kira ya 516 sesudah Bait Allah kedua berdiri. Sampai 70 Masehi, yaitu waktu Bait Allah kedua ini dihancurkan oleh tentara Romawi. Ya. Jadi agama Yahudi ini merupakan latar belakang kehidupan Tuhan Yesus dan kelahiran gereja di Palestina pada abad pertama. Jadi Bait Allah yang pertama dibangun oleh Salomo kira-kira abad ke-10 sebelum Masehi, dihancurkan tentara Babel tadi 587 atau 586 sebelum Masehi. Ini dicatat dalam kitab Ratapan. Bait Allah kedua dibangun sesudah kembali dari pembuangan sekitar 536 sampai 516 Masehi, selesainya dicatat dalam kitab Esra dan Nehemia. Lalu pemugaran Bait Allah kedua dikerjakan oleh Herodes Agung tahun 19 sampai 64 Masehi. Ya. Dalam Markus 13 ayat 1 kita melihat murid-murid Tuhan Yesus bersama Tuhan Yesus keluar dari Yerusalem, lalu mereka sampai di Bukit Zaitun, dan dari Bukit Zaitun itu mereka bisa langsung melihat ke Bait Suci karena dua-duanya terletak di atas bukit. Ya, lalu murid-murid Tuhan Yesus bilang itu alangkah megahnya, alangkah indahnya bangunan Bait Suci itu. Tapi Yesus bilang tidak lama kemudian nanti tidak ada batu yang tersusun di atas batu yang lainnya, artinya Bait Suci itu akan dihancurkan. Ya. Jadi Yesus mati sekitar tahun 30 Masehi, kemudian Bait Suci itu dihancurkan oleh tentara Romawi pada tahun 70 Masehi. Nah, apa yang perlu kita ingat atau kita tahu dari agama Yahudi atau Yudaisme Bait Allah kedua itu? Mereka ada 5 ciri utama. Ya. Pertama itu monoteisme. Jadi tadi sudah diceritakan ya, mereka betul-betul kapok dari pembuangan itu, mereka tidak mau lagi menyembah ilah-ilah yang lain selain Allah Yahweh, dan sampai hari ini tidak pernah lagi orang Yahudi itu menyembah berhala. Ya, seperti yang raja-raja zaman dulu. Jadi mereka berprinsip hanya ada satu Allah yang sejati, ya, one true God, ya, yaitu Allah Yahweh. Dan ini keunikan agama Yahudi dibanding agama-agama lain pada waktu itu yang percaya banyak dewa, menyembah patung dalam kuil-kuil. Nah, monoteisme Yahudi mengakui Allah yang sejati, yang satu itu adalah pencipta alam semesta dan segala sesuatu yang ada. Ya, disebut creational monotheism. Allah diakui sebagai pencipta. Karena itu setiap orang harus menyembah hanya Allah pencipta ini saja, karena dia yang maha kuasa. Jadi kepercayaan di antara banyak dewa pada waktu itu, dewa yang bisa mencipta itu adalah dewa yang paling berkuasa dibandingkan semua dewa yang lain. Kalau kita baca Wahyu pasal 4 ayat 11, maka di situ puji-pujian kepada Allah itu dinaikkan sebagai pencipta, karena dia adalah pencipta. Ya. Nah, sekarang Allah yang pencipta itu bukan hanya mencipta, tetapi dia juga memerintah atas seluruh alam semesta yang diciptakannya, dan dia memelihara. Karena itu dikenal juga sebagai providential monotheism. Ya. Allah pencipta itu juga memerintah dan memelihara seluruh alam ciptaannya. Dia mewujudkan rencana-rencananya, tujuan-tujuannya bagi ciptanya. Dan nanti bisa dibaca dalam ayat-ayat dari Mazmur-Mazmur ini. Ya. Jadi ini
ciri pertama, monoteisme. Kemudian ciri kedua itu sekarang orang Yahudi yakin benar bahwa mereka ini adalah umat pilihan Allah. Ya, Allah pencipta itu memilih Israel sebagai umatnya dan mengikat perjanjian atau covenant dengan mereka. Ini mulai dari Abraham ya. Nah, nanti bisa dibaca selanjutnya ayat-ayat ini. Jadi Allah itu telah menebus itu artinya membeli kembali ya Israel dari perbudakan di Mesir, ya, mengeluarkan mereka dari Mesir, membawa mereka ke negeri perjanjian yaitu Kanaan di bawah pimpinan Musa. Nah, kembalinya orang Yahudi dari Babel ini sekarang dipandang juga sebagai sesuatu yang luar biasa, memang luar biasa, itu satu keajaiban, ya. Dipandang sebagai keluaran yang baru atau new exodus seperti keluaran dari Mesir itu. Ya. Dan ini diuraikan di dalam kitab Yesaya 40-55. Hari-hari raya Yahudi memperingati semua peristiwa besar ini. Tahun demi tahun orang Yahudi diingatkan bahwa tujuan hidup mereka sebagai umat Allah itu apa, ya, sebagai umat pilihan Allah, dan mengenang kembali apa yang Allah telah lakukan untuk menyelamatkan mereka dari pembuangan di Babel itu. Ya, ini diuraikan dalam kitab Zakaria. Okay. Lalu ciri yang ketiga ini mengenai hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu dulu tidak digubris sampai hukum Taurat itu hilang entah kemana. Kemudian pada zaman Raja Yosia itu ditemukan kembali di Bait Suci. Lalu Yosia dengan membaca Taurat ini bertobat dan mengadakan reformasi spiritual besar-besaran, menyingkirkan semua penyembahan ilah-ilah dan seterusnya. Tetapi sesudah kembali dari pembuangan, umat Yahudi itu menyadari hukum Taurat itu bukan beban berat yang tidak bisa mereka lakukan, tidak bisa dilaksanakan peraturannya, ya. Tetapi hukum Taurat itu sesungguhnya adalah anugerah Allah untuk umat pilihan yang telah ditebus oleh Allah itu. Hukum Taurat itu menunjukkan bagaimana mereka harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ini bisa kita baca lagi dalam Ulangan 7 ayat 7-11. Ya. Jadi bagaimana hidup yang berkenan kepada Allah itu semua diuraikan di dalam hukum Taurat. Ya. Baik hidup pribadi, hidup dalam keluarga, hidup dalam masyarakat, hidup sebagai bangsa. Jadi hukum Taurat itu dijunjung sangat tinggi oleh orang Yahudi pada abad pertama. Nah, selama pembuangan maupun sesudah kembali dari pembuangan, ibadah Yahudi itu dipusatkan pada pembacaan kitab Taurat dan pada doa. Ya. Jadi selama pembuangan itu karena bait suci tidak ada, lalu mulai orang Yahudi itu berkumpul sendiri, tidak bisa mempersembahkan persembahan, tetapi berkumpul untuk beribadah ala kadarnya kepada Tuhan, ya, berdoa dan membaca hukum Taurat sebisanya, dan mereka membentuk sinagoge. Ya. Jadi sinagoge atau rumah sembahyang itu di antara kelompok-kelompok kecil masyarakat Yahudi mulai berkembang pada waktu pembuangan di Babel. Ya. Dan kita baca Nehemia 8 sesudah kembali dari Babel, ini sekarang ibadah yang benar itu sekarang ditegakkan terutama melalui kedatangan Ezra. Nah, sekali lagi 3 aspek hukum Taurat yang mencirikan religiusitas Yahudi sampai dengan masa hidup Tuhan Yesus. Ini 3 hal tadi ya. Pertama sunat, kedua Sabat, hari-hari raya Yahudi, dan ketiga menaati hukum-hukum makanan. Nah, ketiganya memisahkan orang Yahudi dari bangsa-bangsa non-Yahudi untuk menyatakan mereka benar-benar adalah milik Allah. Ya, jadi penghormatan terhadap Taurat itu sekarang menjadi ciri utama dari agama Yahudi bait Allah kedua. Ya, oke. Kemudian berikutnya, yang keempat ini adalah sikap terhadap negeri perjanjian dan bait suci. Jadi sekarang orang Yahudi mengingat kembali semua perjanjian dengan Abraham itu. Ya, covenant dengan Abraham. Allah berjanji akan memberikan suatu tanah atau suatu negeri untuk mereka tinggal di situ. Ya, dan kemudian perjanjian ini dikukuhkan kembali dengan Musa dalam Keluaran 3 ayat yang ke-8 dan seterusnya. Ya. Nah, nanti kalau saudara baca Kisah 13 ayat 19 itu disinggung kembali di situ. Jadi tanah atau negeri ini merupakan unsur kunci dalam Yudaisme.
Nah, kemudian mereka juga mengingat kembali peringatan-peringatan mengenai pelanggaran perjanjian itu dalam Ulangan 28, Ulangan 30. Ya, jadi janji Tuhan kalau mereka setia kepada Tuhan mereka diberkati, kalau mereka melanggar covenant dengan tidak setia kepada Tuhan menyembah ilah-ilah lain mereka akan mendapat kutuk dan mereka akan disebarkan ke mana-mana kepada segala bangsa. Nah, itu sudah terjadi. Jadi mereka sangat ingat sekarang akan pelanggaran perjanjian dan akibat-akibatnya. Nah, kemudian pembuangan ke Babel itu sekarang dimengerti oleh orang Yahudi sebagai hukuman Allah atas pelanggaran covenant yang mereka lakukan. Tetapi bahwa mereka sekarang bisa kembali ke negeri perjanjian, itu mereka diyakinkan bahwa Allah mengampuni mereka dan sekarang Allah memulihkan hubungannya dengan mereka. Ya, pengampunan dan pemulihan Allah yang Maha Pemurah itu terhadap umatnya yang berdosa. Bagi orang Yahudi, negeri perjanjian itu juga dipandang kudus, ya, karena Allah menyatakan bahwa Ia akan ada di sana di tengah-tengah mereka. Nah, kehadiran bangsa-bangsa kafir, termasuk bangsa Romawi pada abad pertama, itu dalam pandangan orang Yahudi membuat negeri perjanjian itu menjadi tercemar dan najis. Ya. Tapi mereka tidak punya kekuasaan apapun untuk bisa melawan kekaisaran Romawi. Jadi ini unsur ciri yang keempat, sikap terhadap perjanjian dan terhadap bait suci. Nah, di negeri perjanjian Palestina itu, kota Yerusalem itu adalah kota yang istimewa karena Allah menempatkan namanya di sana dan di tengah kota Yerusalem bait Allah itu adalah permatanya. Bait Allah didirikan di Bukit Sion. Allah menempatkan namanya di sana. Ya, jadi bait Allah itu di kota Yerusalem itu letaknya di bagian yang agak seperti bukit gitu ya, agak tinggi dibandingkan dengan wilayah kota yang lain. Bait Allah dan khususnya tempat Maha Kudus merupakan lambang kediaman Allah di tengah-tengah umatnya. Di Babel, orang Yahudi itu merasa kehilangan yang sangat dalam karena Yerusalem dan Bait Allah itu tidak terhampiri oleh mereka. Jadi ini sudah kita bahas juga minggu lalu, Mazmur 137. Nah, sekarang Bait Allah itu juga merupakan pusat ibadah dan persembahan korban yang tadi sudah kita sebut. Puncak dari persembahan korban itu adalah hari pendamaian atau dalam bahasa Ibrani-nya Yom Kippur. Yom itu hari, Kippur ini tindakan pendamaian, ya. Imamat pasal 16. Jadi pada hari pendamaian yang diadakan 1 kali 1 tahun itu seluruh umat berkumpul, kemudian imam besar memakai pakaian yang lebih sederhana, masuk ke dalam tempat yang maha kudus dan membawa 2 macam darah. Yang satu darah kambing untuk darah lembu untuk pengampunan dosa dirinya sendiri dan pengampunan dosa keluarganya. Kemudian dia masuk lagi kedua kali, sekarang membawa darah kambing atau domba untuk pengampunan dosa seluruh umat. Ya. Jadi ini hari pendamaian itu memperdamaikan kembali umat yang berdosa ini dengan Allah. Jadi ini diperingati tiap-tiap tahun sampai bait suci dihancurkan pada tahun 70 Masehi. Nah, kemudian berikutnya ini ciri yang kelima. Sekarang orang Yahudi ini punya pengharapan untuk masa depan, ya, atau eskatologi. Mulai abad kedua sebelum Masehi itu beredar kitab-kitab atau tulisan-tulisan yang kita kenal sebagai tulisan-tulisan intertestamental atau kitab-kitab apokrifa dan sub-epigrafa. Ya. Sub-epigrafa itu artinya pakai nama yang bukan nama asli pengarang, ya, nama samaran gitu. Ya. Jadi di dalam kitab-kitab ini yang ditulis oleh orang-orang Yahudi yang saleh yang sampai hari ini tidak diketahui siapa identitas penulis yang aslinya itu, mereka itu menulis kerinduan ini. Mereka merindukan suatu waktu di masa depan itu di mana Allah akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa-bangsa lain dan menegakkan kembali kerajaan Daud.
Ya. Mereka mengingat semua janji Allah itu di dalam Yesaya 40-66, di dalam kitab Yeremia, di dalam kitab Yeskiel, dan banyak kitab-kitab para nabi yang lain. Mereka ingat kembali itu semuanya. Dan mereka mengharapkan kapan ini akan diwujudkan. Ya. Jadi ini yang Allah kerjakan di dalam hati umatnya. Ada timbul kerinduan. Ya. Nah, lalu salah satu dari wujud pemikiran mereka untuk masa depan itu adalah pengharapan mesianik. Sebenarnya ada beberapa, tetapi saya kutipkan hanya satu ini saja karena waktunya terbatas ya. Nah, ini yang paling utama, yaitu pengharapan mesianik. Pengharapan akan datangnya seorang Mesias, seorang juru selamat. Ya. Jadi Mesias ini adalah seorang hamba Allah yang diurapi. Ya. Kemudian Mesias ini mereka anggap berdasarkan covenant dengan Daud ya di dalam 2 Samuel 7, mereka Mesias ini pasti adalah seorang raja keturunan Daud ya. Kemudian Mesias ini mereka pikirkan itu pasti seorang pemimpin militer. Mereka harapkan itu supaya bisa mengusir semua bangsa Romawi dan penjajah-penjajah yang lain itu. Ya. Kemudian sebagian kelompok Yahudi itu mengharapkan Mesias ini adalah juga seorang tokoh iman ya, yang akan memulihkan kembali ibadah yang murni. Lalu Mesias ini juga adalah seorang nabi. Nabi itu artinya apa? Orang yang menyampaikan firman Allah kepada umatnya. Ya. Dan dia juga memiliki keahlian di dalam kitab Taurat. Ya. Jadi ini pengharapan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Jadi Nabi ahli Taurat ini akan mengajarkan penafsiran hukum Taurat yang benar kepada seluruh umat. Ya. Jadi berbagai pengharapan ini terungkap di dalam kitab-kitab apokrifa, subepigrafa. Antara lain yang sangat terkenal ini adalah Mazmur Salomo. Jadi Mazmur Salomo ini ditulis pada abad pertama sebelum Masehi. Ya, jadi sekian puluhan tahun puluhan gitu sebelum Masehi. Jadi Mazmur Salomo ini bukan kitab Mazmur, ya. Jadi tetapi penulisnya memakai nama samaran Salomo. Jadi Mazmur Salomo. Ya. Kemudian 1QS ini adalah kitab dari Qumran. Jadi menjelang Qumran itu sebelum Yesus lahir itu sekelompok orang Yahudi memisahkan diri ya. Tinggal di dalam satu biara begitu di Qumran ini. Mereka berusaha betul-betul mengikuti hukum Taurat, tidak ada kompromi dengan pemerintah Romawi dan seterusnya ya. Jadi mereka merenungkan semua kitab perjanjian lama dan mereka menuliskan banyak kitab-kitab, dan yang salah satunya ini disebut 1Q atau S, ini adalah tata tertib kehidupan dalam biara. Ya, Q itu dari Qumran, kemudian angka 1 ini menunjukkan nomor gua di mana kitab itu ditemukan. Ada 11 gua yang ditemukan, jadi ini gua nomor 1. Jadi dalam tulisan-tulisan ini semuanya tertulis itu. Hanya kita tidak sempat untuk mencantumkan di sini. Ya, kemudian ada kitab 4 Esra. Ini yang menulisnya bukan Esra, tetapi memakai nama Esra. Ya, juga mengungkapkan pengharapan mesianik akan datangnya Mesias ini. Lalu ada satu seri kitab-kitab yang memakai nama 12 suku Israel ya, 12 anak Yakub. Jadi ini testamen Lewi ya. Lalu ada testamen dengan nama saudara-saudaranya yang lain. Dalam kitab-kitab ini semua kerinduan ini diungkapkan. Ya. Jadi ini yang timbul di dalam hati orang Yahudi. Hanya yang mereka tidak menyangka bahwa nanti hamba Allah atau Mesias yang datang itu memang betul-betul diurapi, betul-betul raja keturunan Daud, ya, betul-betul adalah seorang imam dan betul-betul adalah seorang nabi. Jadi Kristus ini adalah raja, imam, dan nabi. Ya, dalam fungsinya betul-betul seperti yang dimaksudkan di sini. Hanya Kristus bukan pemimpin militer, itu aja bedanya. Ya. Nah, sekarang kita sudah melihat Bapak Ibu cukup panjang
panjang ya. Terima kasih untuk kesabaran Bapak Ibu mendengarkan ini semua ya. Dari minggu yang lalu kita melihat masa 500 tahun ya, mulai dari kerajaan Babel. Hukuman yang dijatuhkan Allah atas umatnya yang memang sudah terlalu kurang ajar dan berdosa sangat besar terhadap dia. Lalu masa kerajaan Persia, di mana pengampunan Allah itu sekarang nyata, kemurahan Allah, kesabaran, kepanjang sabaran Allah itu sangat nyata, kasih Allah, kasih setianya sangat nyata kepada umatnya yang berdosa. Ya, kemudian sesudah itu lalu timbul masa kerajaan Yunani. Di dalam masa kerajaan Yunani ada satu hal yang luar biasa di mana tangan Allah bekerja untuk meluaskan hal ini, yaitu bahasa. Ya. Jadi mulai ada satu bahasa yang mempersatukan wilayah yang begitu luas. Dan selain itu juga sudah dimulai jaringan jalan raya. Nah, kemudian muncul masa kerajaan atau kekaisaran Roma. Ya. Nah, kekaisaran Romawi ini yang paling panjang durasinya, pemerintahannya mulai dari sebelum Masehi sampai dengan 325 Masehi. Jadi kira-kira 400 tahun baru kekaisaran Romawi itu nanti dikalahkan oleh Raja Konstantin yang agung dari Yunani. Ya, itu dia. Nah, jadi ini semua kita melihat dengan nyata sekali bagaimana Allah bekerja di dalam tiap-tiap periode kerajaan itu. Jadi di dalam masa kekaisaran Romawi, sekarang Pax Romana ditegakkan, lalu sistem jaringan jalan raya disempurnakan. Ya. Dengan demikian pada waktu Yesus lahir, kemudian Yesus mati, bangkit, naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, lalu murid-murid mulai, karena penganiayaan oleh Saulus, murid-murid mulai keluar dari Yerusalem. Ya. Ini kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 1, kemudian juga ayat 4, mereka lari keluar dari Yerusalem. Ya. Sepanjang jalan sambil mereka berjalan itu lari dari Yerusalem, mereka mengabarkan Injil kepada semua orang yang ada di sana. Ya, nah, bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan orang-orang dari wilayah-wilayah lain? Ada bahasa Yunani. Ya. Bagaimana mereka bisa menempuh perjalanan dengan begitu gampang? Karena sistem jalan rayanya sudah ada. Ya, bagaimana mereka bisa berjalan dengan aman kemana-mana? Karena ada Pax Romana. Ya, jadi ini sesuatu yang Allah yang Maha Kuasa itu kerjakan di dalam masa 500 tahun menjelang kedatangan Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus dan karya penyelamatannya dan kemudian pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Ya. Jadi melalui 4 kerajaan besar ini Allah mempersiapkan seluruh dunia, melalui sejarah dunia. Ya, mempersiapkan umat manusia, juga mempersiapkan umatnya sendiri tadi melalui Yudaisme dan seterusnya itu ya untuk kedatangan Kristus. Ya, ini dia. Jadi ini yang luar biasa yang Tuhan Allah kerjakan. Dan terakhir kita akan melihat sekarang ayat yang dituliskan oleh Rasul Paulus ya, Galatia 4 ayat 4. Ini bahasa Indonesianya tidak seperti terjemahan Lembaga Alkitab, tetapi ini dari bahasa Inggris yang dekat kepada bahasa aslinya. Ya. Jadi Rasul Paulus mengatakan Galatia 4 ayat 4 itu ya, when the fullness of the time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law. Ya. Ketika kegenapan waktu itu tiba, Allah mengutus anaknya, lahir dari seorang perempuan, lahir di bawah hukum Taurat. Ya. Anak Allah itu lahir dari seorang perempuan, artinya dia seorang manusia sejati. Ya. Allah sejati, manusia sejati. Dan dia lahir di bawah hukum Taurat, artinya dia lahir dari bangsa Yahudi. Ya. Nah ini kegenapan waktu atau fullness of time. Dengan demikian kedatangan Tuhan Yesus itu tidak terlambat satu detik,
tidak terlalu cepat 1 detik. Kalau Allah bekerja menggenapi maksud-maksudnya dan rencana-rencananya bagi umat manusia yang dikasihinya, bagi kita semua, bagi kita masing-masing, bagi dunia, itu Allah tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Jadi ada kegenapan waktu atau kairos, waktu Allah di mana Allah mewujudkan semua rencana-rencana dan tujuan-tujuannya bagi kita semua. Ya, jadi ini sesuatu yang bisa kita lihat melalui masa 500 tahun yang panjang ini. Nah, dengan demikian kita selesai dengan pembahasan kita, dan saya harap ini menolong kita untuk sekarang lebih mengerti pada waktu kita membaca kitab Perjanjian Baru, dan kalau kita membaca kitab Wahyu, ini latar belakang ini juga keluar lagi di sana. Ya, oke, demikian pembahasan kita malam ini, Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Kak Arfi untuk barangkali ada pertanyaan.